kita akan belajar bagaimana anak-anak kita menghormati orang yang lebih tua. Ya, subhanallah. Di zaman kita hari ini nih teman-teman, kita dapati ya, anak-anak yang sudah tidak lagi tahu adab kepada orang tua. Di zaman kita sekarang ini, kita banyak sekali mendapati anak-anak yang dia sudah tidak tahu lagi bagaimana mendahulukan orang tua dalam beberapa poin ya. Padahal menghormati orang tua itu telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mengatakan laisa minna, kata beliau, ya, bukan termasuk golongan dari kita. Apa yang bukan termasuk golongan dari kita? Orang-orang yang man lam yarham saghirana, yang tidak menyayangi yang lebih muda, wa yuwaqqir kabirana, dan yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Subhanallah. Ini hadis ini teman-teman menunjukkan akhlak yang baik ya. Dan wajibnya kita orang-orang yang lebih sepuh menyayangi anak-anak yang lebih muda, dan wajibnya anak-anak yang lebih muda untuk menghormati orang yang lebih tua. Subhanallah, ini ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hendaklah bagi orang yang lebih sepuh dia memayangi orang yang lebih kecil, dan hendaklah orang yang lebih kecil dia menghormati orang yang lebih tua. Ya, masya Allah. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan demikian teman-teman, maka seharusnya kita mulai terlebih dahulu dari kita sebagai orang dewasa untuk menyayangi anak-anak kita yang lebih kecil. Kelak kalau kita bisa menyayangi anak-anak kita yang lebih kecil, ya, akhlak yang mulia itu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka anak-anak pun akan segan kepada orang yang lebih besar. Ya. Kemudian di antara adab menghormati orang yang lebih sepuh, orang yang lebih tua. Ya, nanti teman-teman bisa baca lebih panjang lebar dalam buku Asy-Syaikh Mustafa Al-Adawi. Beliau punya buku bagus, bukunya tuh Fikih Tarbiyah Al-Abna. Ya. Beliau salah satu murid dari Syekh yang berada di Yaman. Ya, masya Allah, ini bukunya bagus. Teman-teman nanti bisa baca lebih lanjut. Ya, beliau mengatakan dalam kitab beliau, kata beliau, di antara adab yang harus dilakukan oleh anak yang lebih muda kepada orang yang dewasa itu mempersilahkan orang dewasa terlebih dahulu. Jadi ini adalah anjuran yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasulullah SAW melihat ya, beliau sedang bersiwak ya. Kemudian Rasulullah SAW melihat ada orang yang datang kepada beliau, yang satu lebih sepuh, yang satu lebih muda. Maka Rasulullah SAW mempersilahkan atau memberikan siwak itu kepada yang lebih tua terlebih dahulu. Ya. Dan ini contoh di antara contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya mendahulukan yang lebih tua ya, atau mendahulukan orang yang lebih dewasa itu adalah sesuatu yang diharapkan anak-anak untuk mencontohnya ya. Termasuk di dalamnya mendahulukan orang yang lebih tua itu dalam hal berbicara. Ya. Kita masih ingat ketika Abdullah bin Umar duduk bersama Rasulullah SAW ya, dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, akhbiruni bisyajaratin mathaluha mathalul muslim tu'ti ukulaha kullahin biidni rabbiha wala tahuttu waraqaha. Kata Rasulullah SAW, beritahukanlah kepadaku tentang suatu pohon yang permisalannya itu seperti seorang muslim. Pohon tersebut mengeluarkan buahnya setiap waktu dan tidak menggugurkan daunnya dengan seizin Rabbnya. Maka kata Abdullah bin Umar, ketika itu, kata dia ya, dalam hatiku itu terbesit jawaban itu pohon kurma. Tapi aku enggak berbicara, saya enggak mau berbicara karena di sana itu ada orang-orang yang lebih dewasa usianya. Ini di antara
contoh real ya, menghormati orang yang lebih dewasa. Kata Ibnu Umar, di sana ada Abu Bakar radhiyallahu an, ya, di sana ada bapaknya yaitu Umar bin Khattab ya. Di sana ada para sahabi yang lebih senior. Maka kata Abdullah bin Umar, saya tuh ngempet, apa ya bahasa yang ngempet? Jadi dalam hati bilang, ya saya tuh tahu jawabannya. Ketika itu tidak ada yang tahu ya. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan itu adalah pohon kurma, maka Abdullah bin Umar setelah keluar dari majlis itu berkata kepada ayahnya, ayah, aku tuh sebenarnya tadi sudah terbersit dalam hatiku bahwasanya itu tuh pohon kurma. Terus Umar mengatakan, wahai anakku, apa yang menghalangi untuk menjawab? Ya. Kenapa engkau tidak menjawab perkataan pohon kurma itu kepada Rasulullah SAW? Apa jawaban Abdullah bin Umar? Kata beliau, tidak ada yang menghalangiku untuk bisa menjawab, wahai ayahku, melainkan karena adanya engkau yang lebih dewasa, yang lebih senior, dan adanya Abu Bakar. Yang Abu Bakar ketika itu tidak berbicara, dan aku berbaik sangka ya kalau Abu Bakar itu akan berbicara. Masya Allah. Jadi subhanallah, ini termasuk di dalam adab kepada orang yang lebih tua ya. Dan juga termasuk di dalamnya ya, menghormati orang yang lebih tua adalah ketika misalnya memberikan salam ya, memberikan salam itu terlebih dahulu kita berikan salam kepada orang yang lebih tua ya. Anak muda berikan salam kepada orang yang lebih senior. Rasulullah SAW mengatakan, ya yusallimus saghiru 'alal kabir. Anak kecil atau anak muda itu hendaklah memberikan salam kepada orang yang lebih dewasa. Ya. Dan ini pengajaran ini perlu juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nak, kalau kamu bertemu dengan orang yang lebih senior, orang yang lebih dewasa, maka ucapkan salam terlebih dahulu. Tidak usah gengsi mengucapkan salam terlebih dahulu, karena ini adalah anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, termasuk tadi mendahulukan orang yang lebih tua dalam berbicara ya. Kemudian mendahulukan orang yang lebih tua untuk mendapatkan tempat duduk dalam majelis. Nah, ini juga penting banget nih. Bahkan ini sudah hilang dari anak-anak muda zaman sekarang ya. Misalnya di majelis ilmu. Kan biasanya kita paham ya, orang tua itu kalau duduk di majelis ilmu misalnya lagi keadaan offline, itu biasanya kalau orang tua itu karena mungkin boyoknya sudah mulai nggak bisa, kalau nggak senderan. Biasanya kalau orang sepuh itu nyarinya tuh kalau duduk di majelis ilmu itu nyarinya tiang atau nyarinya senderan dinding. Itu sudah ma'ruf ya, kita sudah mafhum itu memang dinding-dinding itu tempatnya orang tua ya, nyender dinding itu tempatnya orang sepuh. Maka anak muda seharusnya dia paham, oh kalau begitu saya cari tempat duduk yang tidak nyender ke dinding ya, karena kan yang namanya anak muda mau duduk sejam 2 jam dia masih tahan ya, masih bisa. Ya, berikan kesempatan menyender dinding itu untuk para sesepuh. Ya. Kalau sampai misalnya dia duduk ya, dapat tempat duduk, datang orang yang lebih tua misalnya, dan dia tidak kebagian tempat duduk, kita persilahkan. Ya, silahkan ibu duduk di sini ya. Saya cari tempat duduk yang lain. Masya Allah, lihat orang yang punya akhlak yang baik itu akan disukai oleh banyak orang. Ya. Termasuk di dalamnya mendahulukan orang yang lebih tua untuk mendapatkan tempat duduk bukan hanya di majelis ilmu, tapi di tempat-tempat yang memang orang tua membutuhkan tempat duduk. Contoh misalnya di tempat-tempat umum, ya, di tempat-tempat umum di mana di situ misalnya kursinya itu sangat-sangat sedikit ya, sedangkan yang datang itu jauh lebih banyak. Kalau kita lihat ada orang tua, apalagi kalau sudah orang tuanya bawa tongkat ya, atau kita lihat ada orang hamil ya, maka kita sebagai anak muda tanpa diminta oleh mereka untuk, nak bisa ndak saya duduk di sini, sebelum mereka berkata demikian, kita itu berempati. Kita bangun dari tempat duduk kita katakan silahkan ibu, silahkan bapak, silahkan nek, silahkan kek, silahkan mbah ya, duduk di sini ya. Saya masih bisa berdiri, tapi mbah sudah bawa tongkat ya, kasihan kan. Kalau orang tua tuh kan kasihan, bawa tongkat, kacamatanya melorot sampai ke hidung ya. Pendengarannya juga sudah tik, tidak bisa mendengar dengan jelas. Kita persilahkan duduk, subhanallah.
Itu teman-teman, subhanallah, itu akhlak yang mulia yang akan Allah tulis, yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Jadi kita ajarkan ini kepada anak-anak. Nah, kalau dimanapun kamu berada, kamu lihat orang yang lebih tua, ya, belum dapat tempat duduk, sedangkan kamu dapat tempat duduk, persilahkan orang yang lebih tua itu untuk duduk, kamu bangun. Ya, Masya Allah. Atau misalnya kita sedang di tempat umum bersama anak kita berada di samping kita sedang duduk bareng. Kita lihat orang tua belum dapat tempat duduk. Ya. Kemudian kita menjadi contoh bagi anak-anak kita. Kita katakan kepada orang tua kita, ya, kita nggak berkata apa-apa kepada anak kita hanya memberikan contoh. Kita sedang di tempat umum, ya, kita duduk manis dengan anak kita, kemudian datang orang tua utuk-utuk datang, nggak dapat tempat duduk, udah habis tempat duduknya. Maka kita bangun, kita katakan kepada orang yang lebih tua, silahkan ibu, silahkan mbah duduk di tempat saya, monggo silahkan. Anak kita langsung bisa melihat, oh, ternyata ibuku telah memberikan contoh. Kalau ada orang tua belum dapat tempat duduk, dipersilahkan. Itu masuk, pengajaran tersebut langsung masuk ke dalam diri anak-anak kita jauh lebih cepat daripada kita harus berbicara. Perbuatan kita itu, teman-teman, ya, menjadi hal yang lebih cepat untuk ditiru oleh anak-anak kita daripada apa yang kita ucapkan. Jadi sering-seringlah kita memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita, ya, terutama dari menghormati orang yang lebih sepuh. Al-Hafidh Al-Iraqi, beliau pernah mengatakan dalam kitab beliau, kata beliau termasuk dalam masalah ini adalah memberikan tempat yang lapang kepada orang yang baru datang, ya. Terlebih lagi apabila yang datang itu adalah orang yang berhak dimuliakan seperti orang yang sudah sepuh, ya. Atau misalnya pemuka masyarakat, ya, misalnya ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi. Taib. Kemudian di antaranya, teman-teman, termasuk di antara menghormati orang yang lebih sepuh, termasuk di antaranya adalah mengangkat orang-orang yang paling tua atau yang lebih sepuh itu sebagai pemimpin, ya. Karena Qais bin Asim, beliau pernah berwasiat kepada anak-anaknya yang menjelang wafatnya beliau. Kata beliau, ittaqullaha wa sawwidu akbarahum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan angkatlah yang paling tua di antara kalian itu sebagai pemimpin. Fa innal qauma idza sawwadu akbarahum khalafu abahum. Sesungguhnya suatu kaum apabila mereka mengangkat yang paling tua di antara mereka sebagai pemimpin, maka mereka akan mampu menggantikan kedudukan ayah-ayah mereka. Wa idza sawwadu asgharahum azra bihim dzalika fi aqfaihim. Apabila mereka mengangkat yang lebih muda di antara mereka sebagai pemimpin, maka tindakan mereka itu berarti meremehkan orang-orang yang sebaya dengan mereka. Maksudnya kalau misalnya yang lebih sepuh diangkat menjadi seorang pemimpin, dan pastinya yang lebih sepuh ini adalah orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bukan asal mengangkat orang yang lebih sepuh, ya. Dan kalau orang-orang sepuh yang bertakwa kepada Allah diangkat menjadi seorang pemimpin, maka anak-anak muda akan lebih segan, ya, untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Berbeda kalau anak-anak yang sebayanya diangkat menjadi seorang pemimpin.